Saya Ratna Dumila, Anda sedang menyaksikan Ruang Demokrasi Jak TV. 1 bulan menjelang pemilu presiden, sejumlah lembaga survei merilis temuan teranyar mereka. Jokowi masih unggul daripada Prabowo, namun ada yang mengatakan masih dalam batas yang tidak aman. Apa pengaruh survei tersebut di hari-hari menjelang pemilihan presiden dan apa pengaruhnya pada kinerja tim sukses yang ada di lapangan? Saya akan hadir dengan 4 narasumber saya. Yang pertama saya akan mengenalkan Mas Michael Febrian, peneliti lembaga survei dari Polmark. Selamat malam Mas Michael. Selamat malam Mbak Ratna. Kemudian ada Mas Aji Alfarabi, peneliti lembaga survei LSI Deni JA. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam Mbak Ratna. Dan yang ketiga adalah Mas Maman atau Bang Maman Imanul Haq, jubir tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Dan selamat malam Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ada Bang Jansen Sitindaun, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Selamat malam, Bang Jansen. Selamat malam penonton Indonesia. Oke, baik. Hidup 02. Sudah langsung panas. Oke, saya pertama mau ke dari tim LSI dulu, Mas Aji. Mas Aji, elektabilitas Jokowi dalam survei Anda terus naik dari Agustus 2018 52% sampai kemudian akhirnya 57,7%. Apa faktor yang kemudian membuat kenaikannya cukup signifikan? Iya, ini kan survei tracking ya. Jadi kita LSI punya survei tracking dari bulan Agustus 2018 hingga Februari ya 2019. Dan dari kelima data itu sebetulnya yang penting, yang pertama adalah biasanya kita melihat data, istilahnya data longitudinal ya. Artinya untuk melihat konsistensi elektabilitas dari masing-masing kandidat. Dan di situ terlihat bahwa pertama, kalau dilihat dari sisi selisih jarak elektabilitas antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo memang cenderung stabil ya. Selisihnya di atas, rata-rata di atas 20% dari Agustus ke Februari 2019. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa sebetulnya peningkatan elektabilitas antara kedua capres tidak terlalu signifikan jauh dari survei pertama di bulan Agustus ya. Misalnya Pak Jokowi sebetulnya pernah mencapai 57% di bulan Oktober ya, tapi kemudian mengalami sedikit penurunan di November, Desember, Januari, kemudian naik lagi di Februari 2019. Ini artinya bahwa fluktuasi atau dinamika suara antara kedua capres memang masih bisa terjadi dalam sisa waktu ini ya. Tapi yang kita lihat adalah selisih elektabilitas. Jadi ada stabilitas jarak antara kedua capres. Kalau ditanya alasannya kenapa, pertama adalah memang undecided mulai berkurang ya. Kita lihat dari survei kita di Januari 2019 yang undecided kurang lebih masih 14%. Nah, tapi saat ini di Februari 2019 survei kita yang terakhir pasca debat kedua itu tersisa kurang lebih 9%. Artinya ada pengurangan sekitar 6% undecided. Nah, undecided yang kemudian mengalihkan dukungan ini memang kalau kita lihat dari sisi suara mayoritas lari ke pasangan 01 dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah mungkin debat kandidat di kedua kemarin ya. Kita lihat di situ memang temanya tema soal ekonomi, dan kalau kita lihat sebetulnya narasi kampanye Pak Prabowo, pasangan 02 selama ini kan selalu mengangkat tema ekonomi ya, isu-isu ekonomi, kritik-kritik terhadap ekonomi, dan kelihatan waktu debat kedua kemarin memang tidak terlalu meyakinkan sebetulnya ya pasangan 02. Itu sebenarnya kesempatan yang harus diambil secara maksimal oleh pasangan 02 untuk bisa ya, pertama adalah menunjukkan kritik dan kelemahan petahana selama 5 tahun, kemudian bisa menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik, sehingga disitulah kemudian pemilih bisa melihat ada alternatif yang mereka bisa pilih di luar petahana kalau kemudian mereka kecewa dengan kinerja selama 5 tahun. Jadi banyak faktor sebetulnya yang bisa menaikkan dan menurunkan suara, tapi kita lihat salah satu adalah efek debat ya. Kemudian suara Prabowo 29%, 28%, 31%, 30%, 31%. Kenapa fluktuatif naik turun? Sebetulnya angkanya kan tidak terlalu jauh dari survei pertama ya. Survei pertama kita juga di angka 29%, naik 28, pernah juga di angka 32, 33, sekarang di angka 30%. Ini menunjukkan bahwa dari sisi campaign Pak Prabowo selama ini belum bisa atau belum mampu untuk meluaskan dukungan ya.
kalau dalam konteks pemilu di mana petahana kita berhadapan dengan petahana, hal pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan pemilih bahwa petahana selama 5 tahun ini kinerjanya buruk sehingga butuh perubahan. Ketika kemudian terbangun satu opini atau satu persepsi bahwa dari masyarakat bahwa kita butuh perubahan, kemudian baru muncul alternatif. Orang akan berharap alternatif. Itu yang masih belum Problemnya ditawarkan. adalah selama proses kampanye selama ini kita melihat bahwa mereka yang merasa bahwa kita butuh perubahan itu jumlahnya kecil ya, sehingga sulit sekali bagi pasangan 02 untuk meluaskan dukungan karena umumnya mereka puas terhadap kinerja petahana. Oke, baik. Saya ke Mas Michael. Mas Michael, survei Polmark menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa Jokowi memang lebih unggul, tapi jaraknya luar biasa agak jauh dengan survei-survei lembaga survei yang lain. Jokowi dikatakan elektabilitasnya 40,4%, Prabowo 25,8%. Apa yang membuat hasil survei dari lembaga Anda berbeda? Ya, saya jelaskan ya. Survei Polmark Indonesia ini dilakukan di 73 dapil di seluruh Indonesia. Kita ketahui di seluruh Indonesia ada 80 dapil. Kemudian masing-masing dapil dari 73 dapil ini respondennya ada 440 responden. Kecuali ada salah satu dapil di Jawa Barat itu 880. Jadi kalau kita hitung respondennya itu jumlahnya seluruhnya adalah 32.560 responden. Nah itu menurut saya, jadi ini survei Polmark Indonesia harus saya jelaskan dilakukan oleh Polmark Research Center, pusat riset yang berada di bawah naungan Polmark Indonesia. Survei ini dilakukan bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional sebagai bagian kerjasama Polmark Indonesia dalam pemenangan political marketing Partai Amanat Nasional untuk Pileg 2019 untuk DPR RI. Jadi memang sebenarnya survei ini kita tujukan di awalnya memang untuk sebagai bagian basis data untuk strategi pemenangan PAN. Karena memang kita ketahui selama ini banyak lembaga-lembaga survei yang menginformasikan bahwa PAN tidak lolos. Nah ini sebenarnya survei ini ingin membantah itu, bahwa di hasil survei Polmark PAN lolos threshold. Ada di survei kita menyebutkan di situ ada 9 partai yang lolos. Nah kemudian saya harus sebutkan bahwa survei ini memang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi saya disebutkan ini di 73 dapil dengan masing-masing dapil 440 berarti ada sekitar 32.000 responden. Jadi kita lihat ini berarti sangat rinci datanya. Tapi kelemahannya memang survei ini punya rentang waktu yang lumayan besar. Ada beberapa dapil yang dilakukan di bulan Oktober, kemudian ada yang di bulan Desember, Januari, dan Februari. Jadi rentang waktunya memang cukup besar. Itu mungkin kelemahan dari survei ini. Tapi kami selama ini Polmark Indonesia meskipun dengan siapapun kami bekerja sama, kami selalu menyampaikan data apa yang kami temukan di lapangan. Kami selalu menjaga kredibilitas. Kami tidak pernah berani bermain-main data. Nah, dari hasil survei itu kita dapati agregat elektabilitas dari presiden dari caleg Capres nomor 01 itu Pak Jokowi dan Pak Amin itu adalah 40,4%. Kemudian Pak Prabowo dan Bang Sandi itu 25,8%. Dari 40,4% yang memilih 01, ada 31,5% yang mantap pilihannya, yang tidak akan berubah. Dari 40,4 ada 31,5. Kemudian dari 25,8% yang memilih Prabowo Sandi, ada 20,5% yang mantap pilihannya. Nah kemudian jika ini kita jumlahkan, kemudian selisihnya itulah yang kita sebut sebagai swing voters. Jadi swing votersnya ada 48%. Nah kenapa, pertanyaan beberapa masyarakat menanya, kenapa kok sudah dekat hari, ini swing voternya masih besar. Nah ini memang berarti kan ada masalah. Coba kita lihat satu persatu permasalahan di mana. Yang pertama kita lihat Jokowi pada Pilpres 2014 itu dipilih oleh 53%. Kemudian dia menjabat sebagai presiden, berkampanye selama 4 tahun. Kemudian di survei kita saat ini hasilnya 40,4%. Berarti ada penurunan, berarti ada masalah di sini. Tapi di satu sisi Prabowo sebagai penantang pun masih belum atraktif
memanfaatkan masalah ini gitu. Ya seperti yang kita lihat mungkin ya belum menjadi alternatif gitu pilihan masyarakat, sehingga masyarakat masih bingung, sehingga berkumpullah mereka di 48% ini yang masih swing. Nah seharusnya ini yang kita jadi kita harus informasikan bahwa Polmark Indonesia dalam Pilpres ini tidak bekerja sama dengan TKN maupun Badan Pemenangan Nasional. Jadi Polmark tidak berada di posisi manapun sebagai konsultan. Saya cukup menarik. Anda mengatakan bahwa ada 40,4% rupanya yang mantap cuma 31%, kemudian 25,8% yang dukung Prabowo, yang mantap cuma 25%. Ini kan sudah detik-detik terakhir ya, 1 bulan terakhir. Rupanya keimanan seseorang untuk memilih pasangan capres dan cawapresnya masih belum mutlak ya? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa ini yang menyampaikan bahwa seharusnya sudah menjelang ini swing voter seharusnya sudah mengecil, tapi kenyataannya tidak gitu. Nah berarti kan itu tadi saya bilang ada masalah di 01 dan tidak atraktifnya 02 sebagai penantang gitu. Nah ini yang seharusnya, tapi yang harus kita ketahui supaya masyarakat juga tahu juga bahwa hasil survei ini adalah kondisi saat survei dilakukan. Jadi bagaimana nanti pada 17 April itu bagaimana ikhtiar masing-masing BPN dan TKN untuk menjalankan strategi-strategi pemenangan yang lebih atraktif untuk memenangkan pemilih. Baik, selanjutnya kita nanti akan bertanya dengan Mas Jansen dari BPN Prabowo Sandi, kemudian ada Pak Maman dari TKN Jokowi Ma'ruf. Tetap bersama kami saudara di Ruang Demokrasi Jak TV.